Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengunjungi Pulau Cangkir, sebuah destinasi wisata yang terletak di Kabupaten Tangerang, Banten. Pulau ini tidak hanya menawarkan keindahan alam yang menenangkan, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang menarik untuk kita pelajari. Perjalanan menuju Pulau Cangkir akan memberikan pengalaman yang berkesan, mulai dari menikmati pemandangan laut, menjelajahi area wisata religi, hingga mencicipi kuliner khas setempat. Semoga perjalanan ini dapat menambahkan wawasan dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Ikuti terus vlog ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Saat ini, saya berkesempatan untuk mengunjungi makam Syekh Waliuddin di Pulau Cangkir, Kabupaten Tangerang. Makam ini merupakan salah satu tempat bersejarah yang memiliki nilai religi tinggi dan sering dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai daerah. Ziarah ini bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh yang telah berjasa dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini. Di sini, saya akan menunjukkan makam karamat Waliullah Pangeran Jagalautan. Di dalam area makam, kita dapat melihat bahwa makam beliau dibatasi oleh jendela yang dihiasi kain berwarna hijau dan putih sebagai simbol kesucian dan penghormatan. Lalu, di belakang makam terdapat sebuah pohon yang unik karena tumbuh menyatu dengan bangunan sekitar makam. Di samping pohon terdapat sebuah gentong besar yang memiliki makna tersendiri. Untuk mengetahui asal-usul sejarah Pulau Cangkir, marilah kita simak video berikut ini. Saat ini saya sedang bersama Bapak Yusuf sebagai pengurus makam yang berada di Pulau Cangkir. Ini awal mulanya nama Pulau Cangkir. Itu memang benar pulau karena dia terpisah dengan daratan. Jadi kalau orang mau ke Pulau Cangkir itu harus naik sampan. Jadi sekarang kenapa disambung dengan daratan supaya mempermudah jamaah untuk bersolat. Ingat terus kenapa dinamakan pulau ini Pulau Cangkir? Itu mendengar cerita dari orang tua dulu pada tahun 1978 itu ada kapal Belanda yang lewat sini pas terbang di atas pulau ini itu melihat pulau ini seperti cangkir. Ini beliau seorang waliullah, beliau ini anak dari Sultan Hasanuddin Banten, cucu dari Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Karena dari berbagai macam daerah itu masing-masing punya nama. Contoh, kalau dari Banten sendiri ya, ada yang menyebut namanya Pangeran Sabranglo, juga Syekh Waliuddin. Ada juga dari tempat-tempat lain ada yang menyebutnya Raden Santri, ada yang menyebutnya juga Raden Boyo Sepullo, ada yang menyebut juga Raden Ahmad. Tetapi silahkan, tidak apa-apa mau disebut namanya gimana juga silahkan, tapi Pulau Cangkir itu punya nama besar, yaitu Pangeran Jagal Pulau Cangkir. Nah, beliau ini mau bertemu dengan ayahnya Syekh Sultan Hasanuddin Banten itu bersandar kapal di sini, di pantai sini. Karena namanya juga dulu kembarannya juga cuma kuda. Maka perahunya disandarkan ke sini, dia berangkat naik kuda menghadap kepada orang tuanya Syekh Sultan Hasanuddin. Maka beliau diperintah oleh Syekh Sultan Hasanuddin itu untuk menyebarkan agama Islam di wilayah pesisir pantai. Menemukan Pulau Cangkir itu dulu ada yang namanya Bapak Waslim, itu fotonya ya itu pengurus pertama dan itu makamnya di situ. Nah, itu Pak Waslim dulu yang pernah diutus oleh sesepuh Kronjong untuk mengurus di Pulau Cangkir. Di situ beliau menjadi pengurus pertama. Adanya sumur di pinggir masjid itu ya dari narasumber yang saya tanyakan, dari beberapa narasumber, dari beberapa kesepuhan, dari beberapa cerita dari para kiai, bahwasanya itu sumur bukan sumur buatan, sudah sumur bawahan. Kenapa bawahan? Dikarenakan di situ juga ada sejarah, di sumur kembar itu ada sejarah Syekh Nawawi Tanara. Syekh Nawawi Tanara beliau itu mengarang kitab, menulis kitab namanya Bidayatul Hidayah. Cuman tulisannya itu belum diselesaikan karena dia mau silaturahim ke Madura, ke Baholi. Sebelum silaturahim ke Baholi, beliau itu menulis kitab namanya Bidayatul Hidayah yang tulisannya belum selesai, dicemplungkanlah tulisan tersebut ke dalam sumur. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau memang kitab ini banyak manfaatnya buat umat,
Aku mohon kepadamu ya Allah supaya tulisannya jangan luntur. Tetapi kalau memang Allah tidak meridhoi dan ini kita banyak modal cuma biarkanlah tulisannya luntur. Nah, maka dicemplungkanlah kitab tersebut dalam sumur itu yang sekarang namanya sumur kembar, karena ada 2 lubang, dalamnya ada 1. Nyambung. Iya. Jadi seperti 2 pintu, dalamnya ada 1 ruangan. Ya. Jadi setelah di situ masuk hutan keluar hutan, setelah menceburkan kitab tersebut di sumur kembar, dia saking capeknya melihat 2 cahaya di dalam hutan, saking capeknya jadi tongkat ditancapkan di pinggir beliau, terus pagi-pagi si tongkat tersebut itu berlumuran darah. Jadi ternyata Syekh Nawawi Tanara itu tidurnya di mulut ular. Ternyata yang ditancapkan itu darah ular dan yang ditancap itu lidah ular. Itu terjadinya di alas roban. Itu di alas roban, makanya Haromah Syekh Nawawi Tanara atau ada cerita Syekh Nawawi Tanara itu tidur di mulut ular. Itu terjadinya di alas roban dan sebelum itu dia mengarang kita di Pulau Cangkir. Setelah dia ketemu dengan Syekh Holil, murid beliau di Bangkalan Madura, beliau kembali lagi ke Pulau Cangkir, mengambil kembali kitab tersebut, ternyata tulisannya tidak luntur. Dan maka dari situ dilanjutkannya oleh Syekh Nawawi Tanara untuk menulis kitab tersebut. Nah, dan kitab tersebut namanya Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah itu menerangkan antara fikih dan tasawuf. Ada sumur kembar, jadi garis bawahnya sumur kembar itu bukan sumur buatan, tapi sumur tambahan. Inilah lokasi sumur yang dikenal sebagai sumur kembar yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Air dari sumur ini diyakini memiliki khasiat khusus dan sering digunakan untuk ritual penyucian diri. Banyak pengunjung yang datang ke Pulau Cangkir untuk berziarah dan dari seluruhnya dapat disimpulkan bahwa Pulau Cangkir merupakan sebuah pulau kecil di tengah laut, tetapi kini telah menyatu dengan daratan akibat proses reklamasi. Pulau ini menjadi tujuan wisata religi bagi peziarah yang ingin berdoa di makam Pangeran Jaga Lautan dan mengambil air dari sumur kembar yang dianggap memiliki khasiat tertentu. Selain nilai sejarah dan religi, Pulau Cangkir juga menjadi destinasi wisata alam dengan pemandangan laut, tempat memancing, dan suasana pesisir yang khas. Demikian perjalanan kita di Pulau Cangkir, sebuah destinasi yang kaya akan sejarah, religi, dan keindahan alam. Semoga vlog ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan menghormati tempat ini. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.